Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fadrisani Salim. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mendiskusikan peran Sumpah Pemuda 1928 dalam mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang pertama ada identifikasi 3 faktor utama yang mendorong perkembangan bahasa Indonesia dari masa penjajahan hingga era digital. Faktor-faktor perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Yang pertama ada sosial. Keberagaman etnis dan bahasa daerah mendorong lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang sederhana dan mudah dipahami. Urbanisasi dan mobilitas sosial memperluas pemakaiannya di kota, sekolah, dan ruang publik. Pendidikan nasional menjadikannya bahasa pengantar utama, menumbuhkan keterampilan dan kesadaran berbahasa bagi generasi muda. Yang kedua, ada politik. Sumpah Pemuda 1928 menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah menetapkannya sebagai bahasa nasional sekaligus resmi, disertai pembakuan melalui KBBI dan tata bahasa. Orde Baru memperkuat sentralisasi bahasa lewat pendidikan, media, dan pemerintahan demi menanamkan nasionalisme. Yang ketiga ada budaya. Agama dan adat memperkaya kosakata serta ekspresi bahasa. Bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia memudahkan penerimaan lintas etnis. Globalisasi dan teknologi menambah kosakata baru, terutama dari bahasa asing, agar tetap relevan di era digital. Yang kedua, apa dampak historis keputusan tersebut bagi perkembangan bahasa masa kemerdekaan hingga sekarang? Setelah diikrarkan, bahasa ini memperoleh legitimasi politik dan legal dengan pengakuan formal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Status resmi tersebut memperluas fungsinya ke bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, serta media. Yang ketiga, bagaimana makna Sumpah Pemuda dapat dijadikan inspirasi dalam konteks kebinekaan perguruan tinggi saat ini? Makna Sumpah Pemuda dapat dijadikan landasan inspiratif dalam membangun kebinekaan di perguruan tinggi dengan menumbuhkan rasa persatuan di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama mahasiswa. Nilai tersebut dapat diimplementasikan di kampus melalui sikap saling menghargai perbedaan, memperkuat toleransi, mendorong kolaborasi lintas budaya, serta meneguhkan komitmen bersama untuk membangun identitas kebangsaan di era globalisasi. Dengan cara ini, Sumpah Pemuda memberikan teladan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan untuk melahirkan generasi intelektual yang berkarakter, inklusif, dan mampu bersaing secara global. Yang ketiga, bagaimana makna Sumpah Pemuda dapat dijadikan inspirasi dalam konteks kebinekaan perguruan tinggi saat ini? Makna Sumpah Pemuda dapat dijadikan landasan inspiratif dalam membangun kebinekaan di perguruan tinggi dengan menumbuhkan rasa persatuan di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama mahasiswa. Nilai tersebut dapat diimplementasikan di kampus melalui sikap saling menghargai perbedaan, memperkuat toleransi, mendorong kolaborasi lintas budaya, serta meneguhkan komitmen bersama untuk membangun identitas kebangsaan di era globalisasi. Dengan cara ini, Sumpah Pemuda memberikan teladan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan untuk melahirkan generasi intelektual yang berkarakter, inklusif, dan mampu bersaing secara global. Yang keempat, berikan contoh nyata penggunaan bahasa yang mencerminkan perubahan tersebut di lingkungan kampus atau masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia tampak jelas di berbagai ranah, termasuk kampus, organisasi, dan masyarakat. Di lingkungan kampus, sapaan saudara-saudara yang lazim dalam bahasa Melayu kini sering diganti dengan istilah mahasiswa atau teman-teman sekalian saat kuliah, umum, atau presentasi. Selain itu, istilah pelajaran dalam bahasa Melayu berkembang menjadi pembelajaran dalam dokumen resmi pendidikan sebagai bagian dari pembakuan bahasa Indonesia modern. Dalam organisasi mahasiswa, sebutan persekutuan mahasiswa diganti dengan organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa yang lebih sesuai dengan struktur kelembagaan masa kini. Sementara itu, di masyarakat, kata negeri dalam bahasa Melayu bergeser menjadi negara. Dalam konteks resmi, misalnya dalam sebutan negara Indonesia, begitu pula kata keramaian lebih sering diganti dengan istilah masyarakat dalam teks akademik maupun laporan resmi. Yang kelima,
bagaimana cara mahasiswa berkontribusi dalam menjaga kemurnian mendorong modernisasi bahasa Indonesia? Mahasiswa bisa berperan dalam menjaga kebakuan bahasa dengan menggunakan istilah komputer yang telah dibakukan ketika menyelesaikan tugas akademik, serta mengikuti arahan dosen mengenai pemilihan istilah yang tepat. Selain itu, dapat berkontribusi dalam proses pembakuan melalui pemberian masukan, mempelajari istilah dari kajian pustaka, dan menyebarkannya di kalangan teman seangkatan. Pemahaman mengenai istilah baku diperoleh melalui pendidikan formal, seperti mata kuliah Bahasa Indonesia atau pembelajaran teristilahan komputer, sehingga mahasiswa mampu membedakan secara jelas penggunaan istilah baku dan non-baku. Yang terakhir, ada diskusikan dampak konkret yang diterapkan di kelas, organisasi, atau media sosial. Mahasiswa dapat berperan penting dalam menjaga kemurnian sekaligus mendorong modernisasi bahasa Indonesia melalui berbagai cara di lingkungan kampus maupun media sosial. Di kelas, mereka dapat membiasakan diri menerjemahkan istilah asing, seperti mengganti komputer network menjadi jaringan komputer, dan konsisten menggunakannya dalam tugas serta presentasi sesuai bimbingan pendidik. Dalam organisasi kampus, penggunaan bahasa baku bisa diterapkan dalam surat, proposal, atau pengumuman resmi, sehingga menumbuhkan kebiasaan berbahasa yang seragam. Sementara itu, di media sosial, mahasiswa dapat menyebarkan konten edukatif seperti tips padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia baku, sehingga audiens lebih terpapar pada penggunaan bahasa yang tepat, baik dalam ranah akademik maupun kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.